Di mana logika dan ajaran agama, manapun yang mengajarkan bahwa karma atau takdir bisa dibayar dengan uang Rp114.700. Selamat datang kembali di rumah kita bersama para pemikir kritis. Selamat datang di Dana Revolusi, tempat kita berani bertanya, mengapa apa? Hari ini kita akan bedah tuntas salah satu misteri terbesar yang sering menghantui para anggota. Jika dana triliunan itu benar ada, kenapa tak kunjung cair? Saudaraku, jawabannya bukan karena dananya belum tiba, melainkan karena ada sebuah sandiwara besar yang sedang dimainkan dengan sangat licik. Dan di dalam sandiwara itu, peran Anda sebagai korban telah diubah secara paksa menjadi penanggung jawab atas kegagalan mereka. Coba kita cermati, saudaraku, para pemangku dana amanah ini sangat pintar memainkan narasi. Mereka bilang, dokumen sudah jadi, surat dari Bank Indonesia sudah terbit, persetujuan dari luar negeri sudah ada, atau dana sudah diambang cair, tinggal tanda tangan. Tapi pertanyaan kuncinya, pernahkah Anda melihat bukti nyatanya? Jangankan bukti dana tunai miliaran yang dijanjikan, melihat saldo rekening pun tidak pernah. Bahkan untuk dokumen yang diklaim sebagai bukti legalitas, yang muncul hanya foto buram, screenshot tidak jelas, atau dokumen yang secara substansi tak sah dan tak bisa diverifikasi. Ini bukan bukti, ini hanya cerita kosong. Untuk menguatkan ilusi ini, mereka tak segan menyebut nama-nama besar. Dana ini dari PBB, terkunci di HSBC, atau perlu pengurusan di sistem perbankan global. Mereka bahkan memperkenalkan sosok misterius dari luar negeri, sering disebut Mr. X atau Mr. Y, yang konon jadi jembatan utama pencairan harta ini. Seolah-olah Mr. X inilah yang memegang kunci triliunan rupiah. Ini taktik untuk membuat klaim mereka terdengar besar, sulit dijangkau, dan sangat meyakinkan bagi kita yang awam terhadap sistem keuangan global. Padahal saudaraku, tidak ada dana amanah triliunan yang disembunyikan di bank global atau PBB yang perlu kontribusi pribadi untuk pencairannya. Klaim-klaim ini hanyalah fiksi yang sengaja diciptakan untuk membenarkan penundaan dan menguras dompet Anda. Lantas, kenapa kita cenderung percaya narasi ini? Secara psikologis, kita punya yang namanya ilusi kebenaran. Semakin sering sebuah informasi diulang-ulang, meskipun tanpa bukti, otak kita cenderung menganggapnya benar. Ditambah lagi, ada bias optimisme dalam diri kita. Kita cenderung lebih optimis pada hasil yang baik, apalagi jika itu janji kekayaan yang bisa mengubah hidup. Dan tentu saja selalu ada dalih klasik, ini urusan negara, sangat rahasia, atau tidak bisa sembarang orang tahu. Dalih ini memanfaatkan prinsip kelangkaan dan otoritas. Informasi yang disebut rahasia jadi terasa eksklusif dan penting, membuat kita makin terpancing. Sementara klaim otoritas dari pemangku membuat kita cenderung patuh dan enggan bertanya lebih jauh. Inilah puncak dari permainan psikologis ini, saudaraku. Di satu sisi, para pemangku mengklaim sebagai pewaris atau pemegang kunci dana triliunan. Mereka membangun citra berwibawa. Di sisi lain, para anggota dengan niat tulus ingin membantu atau sekadar menumpang pada kemampuan sang pemangku justru dimintai kontribusi. Fakta di lapangan sangat ironis. Para pemangku justru dengan terang-terangan mengatakan, tanpa kontribusi dari Anda, kami tak bisa bertindak. Dana tidak akan cair jika kalian tidak mendukung. Kontribusi ini bahkan sering diminta dengan dalih biaya untuk Mr. X, biaya verifikasi langsung ke lembaga global, biaya pengurusan di HSBC, atau administrasi di PBB. Dan yang lebih licik lagi, saudaraku, modus mereka kini semakin berani. Ada rasi baru yang jauh di luar nalar. Dana amanah ini berhubungan dengan dunia sebelah, dunia gaib, dan untuk membebaskan karma. Ini adalah taktik eksploitasi rasa takut dan keyakinan spiritual yang sangat kejam.
Mereka bermain dengan hati nurani dan kepercayaan terdalam Anda, memeras Anda hingga ke ranah tahayul. Pertanyaannya sederhana, di mana logika dan ajaran agama, manapun yang mengajarkan bahwa karma atau takdir bisa dibayar dengan uang Rp114.700? Ini bukan hanya pemerasan, saudaraku. Ini adalah taktik memutar balik tanggung jawab yang sangat licik. Mereka membuat Anda, para anggota, merasa bersalah, merasa bertanggung jawab atas kegagalan pencairan. Seolah-olah janji kosong ini tidak terwujud karena kurangnya dukungan atau keikhlasan dari Anda. Secara psikologis, ini memanfaatkan sunk cost fallacy atau bias biaya tenggelam. Begitu Anda sudah mengeluarkan uang, waktu, dan tenaga, biaya yang sudah tenggelam, Anda akan sangat enggan untuk mundur. Anda merasa harus terus berinvestasi agar semua yang sudah dikorbankan tidak sia-sia. Ini adalah perangkap yang membuat Anda terus berharap, meski hati kecil sudah curiga. Saudara Anda membaca kondisi masyarakat, tahu betul bagaimana memanipulasi harapan dan kepercayaan. Mereka menguasai seni berjanji dan berkelit dengan motif utama keuntungan pribadi dan kekuasaan. Kedua, pemangku frustrasi yang berubah, menipu. Mungkin di awal mereka juga korban atau percaya dengan naif. Namun, ketika kenyataan pahit bahwa dana tak kunjung ada menghantam, mereka berubah. Dan di tengah semua kebingungan akibat modus baru ini, ironisnya, kita justru menyaksikan perang saudara di antara para pemangku sendiri. Ada beberapa kelompok yang mengklaim sebagai pengikut sah dari seorang sepuh yang sama. Ini bukan lagi tentang dana amanah, ini tentang perebutan domain penipuan. Mereka tidak berjuang untuk kemaslahatan Anda, mereka berjuang untuk mendapatkan Anda sebagai korban mereka. Ini adalah bukti paling terang benderang bahwa janji-janji dana amanah adalah ilusi yang sengaja dipertahankan untuk memeras Anda. Ketika para pemimpin saling menuding palsu, itu adalah sinyal paling jelas bahwa sistem yang mereka bangun adalah palsu dari akarnya. Mereka tidak fokus pada kebenaran dan pencairan, melainkan pada siapa yang bisa mengumpulkan paling banyak anggota dan kontribusi. Saudaraku, terlepas dari jenis pemangku mana yang Anda hadapi, kesimpulan akhirnya tetap sama. Kerugian finansial, waktu, dan mental hanya berpihak pada Anda, para anggota. Para pemangku, pada akhirnya, entah untung, entah berhasil menutupi kerugian mereka, atau setidaknya terbebas dari tekanan finansial pribadi. Skema dana amanah ini adalah sebuah jebakan. Ia hidup dari nafas kontribusi Anda. Jika Anda berhenti memberi, ilusi itu akan runtuh. Anda, para anggota, sebenarnya punya kekuatan untuk menghentikan ini. Jangan biarkan harapan dan kerja keras Anda terus dieksploitasi. Mari kembali pada nalar, pada akal sehat. Jangan biarkan diri Anda terus terjebak dalam narasi tanpa bukti. Sudah saatnya kita sadar bahwa harta sejati adalah yang kita miliki, yang kita syukuri, bukan janji kosong yang tak berwujud. Jika video ini membuka mata Anda, terutama bagi yang masih aktif menyetor dana, dengarkan seruan dari hati nurani ini, stop kontribusi sekarang juga. Setiap rupiah yang Anda hentikan adalah satu langkah untuk membebaskan diri Anda dan meruntuhkan bangunan kebohongan ini. Dan bagi Anda yang sudah lelah, yang merasa kehabisan daya, jangan berkecil hati, Anda tidak gagal. Anda justru selangkah lebih maju menuju kesadaran. Rasa lelah itu adalah sinyal dari akal sehat Anda yang menolak untuk dibohongi lebih lama lagi. Mari kita bersatu di channel ini, bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling menguatkan. Kita ubah rasa kecewa menjadi kekuatan untuk bangkit. Jika video ini penting dan menyuarakan kebenaran yang perlu didengar banyak orang, tunjukkan dukungan Anda. Tekan tombol like. Tuliskan pengalaman dan pemikiran Anda di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama. Dan yang terpenting, bagikan video ini kepada keluarga dan teman yang mungkin masih terperangkap dalam ilusi ini. Pastikan Anda sudah subscribe dan menyalakan loncengnya, karena perjuangan untuk menyuarakan kebenaran ini belum berakhir. Ingat selalu, saudaraku,
eling lan waspada. Sadar dan selalu waspada. Sampai jumpa di video selanjutnya.